Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisana Syogina dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 11. Izin tutupnya pakai tangan. Asli nggak kelihatan, sumpah. Kayak gini. Nggak ngintip, sumpah. Yang pertama, jelaskan pentingnya analisis kredit bagi perusahaan. Analisis kredit bagi perusahaan itu penting karena untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan pada saat akan memberikan pinjaman. Yang kedua, apakah setiap perusahaan memiliki analisis yang berbeda? Jawabannya, iya, setiap perusahaan itu memiliki analisis yang berbeda sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan lingkungan unik perusahaan. Analisis itu melibatkan evaluasi lingkungan internal maupun eksternal, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan menggunakan metode SWOT itu dapat mengidentifikasi kemampuan, kelemahan, peluang, ancaman, dan dapat membantu dalam melihat potensi dan posisi resiko. Pertanyaan ketiga itu, apa yang harus dilakukan perusahaan pada saat akan menganalisis kredit? Yang pertama itu, kita itu cek dulu surat berkas pemohon itu udah valid atau belum data-datanya, atau sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan atau belum. Kemudian yang kedua itu kita harus menaksir nilai agunan atau jaminan. Yang ketiga kita menggunakan prinsip 5C, 5C, 5P, dan 3R. Kemudian kita harus memanfaatkan kredit skor yang ada. Pertanyaan keempat, apakah terdapat resiko dalam menganalisis kredit? Jawabannya iya. Pasti terdapat resiko dalam menganalisis kredit, seperti sovereign credit risk itu ketika negara tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kemudian ada corporate credit risk, itu sering terjadi, khususnya itu di industri perbankan. Terus kemudian yang ketiga ada retail customer credit risk, ketika seseorang tidak mampu membayar atau melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Pertanyaan kelima, jelaskan analisis kredit perlu dilakukan secara kuantitatif saja. Analisis kredit perlu pendekatan seimbang dengan penilaian kuantitatif yang melibatkan laporan keuangan dan rasio keuangan, dan pendekatan kualitatif yang mencakup karakteristik ke karakteristik, modal, jaminan, kapasitas, dan kondisi ekonomi. Pertanyaan keenam, apakah analisis kredit memiliki pedoman dan regulasi dari pemerintah? Jawabannya, ya, analisis kredit memiliki pedoman dan regulasi dari pemerintah karena beberapa negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik analisis kredit untuk melindungi kepentingan nasabah dan mencegah terjadinya praktik diskriminatif. Pertanyaan nomor 7, bagaimana perusahaan menganalisis kredit menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R? Metode ini itu melibatkan kemampuan pembayaran kembali pinjaman, aspek-aspek suku bunga, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembayaran kembali pinjaman. Pertanyaan nomor 8, apakah prinsip 5C, 5P, dan 3R akurat dalam menganalisis kredit? Jawabannya ya, prinsip 5C, 5P, dan 3R akurat dalam menganalisis kredit karena dapat meminimalisir terjadinya resiko kredit. Contohnya, seseorang meminjam usaha untuk modal untuk usaha kepada bank. Kemudian bank itu menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R untuk mengetahui kehidupan pribadi atau kehidupan kerjanya si peminjam ini agar tidak terjadi resiko kredit. Pertanyaan nomor 9, mengapa masih ada kredit bermasalah pada lembaga keuangan meskipun telah memakai prinsip 5C, 5P, dan 3R? Terjadinya kredit bermasalah walaupun sudah menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R itu bisa saja karena usaha debitur itu mengalami kegagalan atau bangkrut, atau debitur itu lepas tanggung jawab, atau menyimpangnya prosedur kegiatan perkreditan. Pertanyaan nomor 10,
apakah perlu perusahaan menerapkan aspek analisis kredit kepada calon nasabah meskipun sudah menerapkan 5C, 5P, dan 3R? Jawabannya ya, perusahaan itu perlu menerapkan aspek kepada calon nasabah meskipun sudah menerapkan 5C, 5P, dan 3R. Meskipun kerangka kerja itu menyediakan pedoman yang komprehensif, aspek tambahan juga perlu untuk mengetahui resiko kredit secara mendalam. Pertanyaan nomor 11 itu, aspek apa saja yang ada analisis kredit? Yang pertama itu ada karakter, itu tuh menilai sejarah kredit sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kapasitas, kita itu menilai kemampuan peminjam itu dapat atau sanggup atau tidak untuk membayar kredit. Yang ketiga itu ada modal, melibatkan penilaian modal. Kemudian ada jaminan, aset yang digunakan sebagai jaminan itu untuk keamanan kredit. Kemudian yang kelima ada pengelolaan, itu tuh mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri untuk mempengaruhi kemampuan peminjam. Kemudian yang keenam ada peraturan, peminjam ini sudah sesuai dengan aturan atau belum. Yang ketujuh ada karakteristik peminjam, yaitu analisis rincian pinjaman.